Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bijabhil udhiyah wa balagana ila hadzal yaum min asri dzilhijjah wa asyhadu an la ilaha illallah zu rahmatan wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi zawil uqulis salimah salatan wa salaman mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayahnya, juga nikmat kesehatan. Kehadiran kita pada hari ini merupakan salah satu bentuk atau wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Saat ini kurang lebih 3 juta kaum muslimin jamaah haji dari seluruh dunia sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, mulai dari wukuf di padang Arafah pada saat kemarin, kemudian mabit di Muzdalifah tadi malam, dan sekarang mereka bersiap-siap akan melaksanakan lontaran jumrah di Mina. Wukuf di Arafah merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji, karena Nabi mengatakan al-hajju arafatun, haji adalah wukuf di Arafah. Orang yang haji tidak wukuf di Arafah maka tidak sah hajinya. Kemudian mereka setelah wukuf di Arafah yang dimulai dari ba'da Jawal pada tanggal 9 Zulhijjah, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan khutbah Arafah, kemudian salat zuhur dan asar di jamak takdim qashar, kemudian mereka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyebutkan, Allah membanggakan para jamaah haji dengan mengatakan, membanggakannya kepada para malaikat dengan mengatakan, wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku yang datang dari penjuru dunia dengan pakaian lusuh dan penuh debu. Mereka bersimpuh di Arafah ini untuk meminta ampun atas segala dosa-dosa mereka. Maka mulai hari ini saksikanlah oleh para malaikatku dosa-dosa mereka aku ampuni. Hadirin rahimakumullah. Setelah itu para jamaah haji melakukan rangkaian perjalanan berikutnya, yaitu mabit di Muzdalifah. Mereka di sana juga banyak berdoa, karena salah satu tempat mustajab untuk berdoa adalah Arafah ketika wukuf, Muzdalifah ketika mabit. Di sana mereka setelah turun dari kendaraan masing-masing yang mengangkut mereka, mereka mengambil kerikil-kerikil, batu kerikil untuk lontaran jumrah. Ada yang mengambil 49 kalau mereka mengambil nafar awal, dan ada yang mengambil batu 70 butir kalau mereka mengambil nafar sani. Kemudian setelah mabit sebentar lewat tengah malam, mereka diangkut kembali untuk menuju Mina, melaksanakan lontaran jumroh hari pertama pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari ini, yaitu Jumratul Aqobah yang pertama yang akan mereka lakukan lontaran. Dengan ungkapan sekali melontar bismillahi Allahu Akbar,
artinya mengagungkan nama Allah. Rajmali syayatin wa ridho lirahman, laknat untuk setan dan ridho untuk Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Artinya apa? Kita membuang jauh-jauh dari kepala kita, dari pikiran kita sifat-sifat setan, sifat iri, sifat dengki, hasud, zolim dan lain sebagainya. Kita buang. Lontaran itu adalah menandakan bahwa membuang jauh segala bentuk sifat-sifat setan yang ada dalam diri manusia. Kemudian setelah itu para jamaah haji melakukan tahlul awal. Yang tidak langsung ke Mekah, mereka tahlul awal, kemudian mandi dan memakai pakaian biasa. Tanggal 11 mereka melontar kembali, dimulai dari Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Tanggal 12 mereka juga melontar kembali, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Bagi yang mengambil nafar awal, tanggal 12 mereka meninggalkan Mina menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah atau tawaf haji. Baru kemudian kalau bagi orang yang mengambil nafar sani, mereka masih melakukan lontaran lagi pada hari Seninnya. Mereka melakukan lontaran dan masih menginap malam Seninnya. Kemudian setelah itu baru mereka kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul sani. Maka seluruh rangkaian ibadah haji selesai. Kalau kita lihat waktu pelaksanaan atau rangkaian ibadah haji itu cukup 6 hari. Tapi karena begitu banyaknya jamaah haji Indonesia yang diangkut dengan pesawat yang secara bergantian, sehingga memerlukan waktu kurang lebih 39 sampai 40 hari. 9 hari di Madinah, 20 hari di Mekah, dan sisanya 7 hari Ar-Muzna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Itulah rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan oleh para jamaah haji yang melaksanakan haji pada tahun ini. Dan bagi kita yang tidak melaksanakan haji, maka sejak tanggal 8 kita berpuasa tarwiyah. Tarwiyah itu artinya berbekal, karena pada saat itu jamaah haji melaksanakan tarwiyah, melakukan perjalanan ke Mina terlebih dahulu. Kemudian tanggal 9 hari Arafah, kita pun dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah. Kalau tahun ini kita berpuasa hari Arafah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah tahun depan kita bisa berwukuf di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kehidupan yang kita jalani bukanlah kehidupan yang main-main, karena adanya pertanggungjawaban dari apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan akhirat nanti. Bahkan masih di dunia ini saja banyak hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia yang menganggap perbuatan kita salah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat yang ke-36. Dalam konteks inilah kehidupan ada prinsip-prinsipnya. Tanpa prinsip yang benar, perjalanan hidup bisa keluar dari arahnya, lalu melanggar syariat, sehingga kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa menjadi kacau. Karena itu, momentum hari raya Idul Adha pada hari ini dan ibadah haji yang dilaksanakan oleh sebagian umat Islam menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada prinsip hidup yang harus kita pegang erat dan kita jalani. Nabi Ibrahim alaihissalam kita jadikan teladan, tidak hanya bagi kita tapi juga Nabi Muhammad SAW juga kita jadikan teladan yang panutan yang utama. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dia, dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Dalam keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan hikmah ibadah haji, setidaknya ada 4 prinsip hidup yang harus kita jalani. Pertama, kita berusaha untuk selalu ada dalam kebenaran, memperjuangkan dalam kehidupan, mulai dari muda sampai kita tua. Ketika muda dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana dia memberantas kebatilan, kejahilan dengan menghancurkan patung-patung, dan kemudian menyisakan patung yang besar, kapaknya digantung di patung yang besar.
Kemudian ini diabadikan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-58. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar induknya dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela hamba-hamba ini, berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lanjut usia, juga begitu tekun, begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya Ismail mulai beranjak dewasa, datang perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tanpa ragu-ragu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut, dan kemudian Nabi Ismail digantikan oleh seekor kibas yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, menunjukkan bahwa komitmen dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan mulai dari muda sampai tua. Jangan sampai saat muda tidak baik, sudah tua baru menjadi orang baik. Ini tidak optimal, karena saat sudah tua punya banyak keterbatasan. Lebih tragis lagi bila saat muda baik, tapi saat tua malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah disiplin dalam halal dan haram. Rangkaian pertama yang dilakukan oleh jamaah haji dalam ibadahnya adalah niat haji dari miqat. Miqat makani, miqat zamani adalah sejak tanggal Syawal mereka sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji yang sudah memenuhi kuotanya, porsinya. Sejak tanggal 1 Syawal, sementara miqat makani adalah batas tempat untuk menggunakan kain ihram. Bagi jamaah haji gelombang pertama, miqat makani adalah di Bir Ali atau Masjid Dzulhulaifah. Bagi jamaah haji gelombang 2, mereka dari Bekasi sudah menggunakan kain ihram, dan kemudian di udara yang malam mereka mulai meniat untuk melaksanakan umroh. Karena rata-rata jamaah haji Indonesia itu mengambil haji tamattu, mengerjakan umroh terlebih dahulu baru menunaikan haji, sehingga semua jamaah haji membayar dam atau menyembelih seekor kibas. Oleh karena itu, mulai dari miqat makani yang telah ditentukan dengan memakai pakaian ihram, pakaian dikenakan adalah kain putih tidak berjahit bagi laki-laki yang melambangkan kain kapan nanti akan dikenakan oleh sekujur tubuh kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kematiannya. Pakaian ihram yang putih-putih juga melambangkan tidak adanya perbedaan di mata Allah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Yang dilihat oleh Allah adalah kemuliaannya. Apa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ihram juga melambangkan kesiapan berdisiplin dalam menjalankan kehidupan sebagaimana ditentukan Allah. Hal ini karena selama berihram, jamaah haji berhadapan dengan sejumlah ketentuan, berhadapan dengan sejumlah larangan. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, seorang haji semestinya selalu disiplin menjalankan syariat Islam. Dari siapapun yang menjalankan syariat Islam mendapatkan kedudukan yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehormatan manusia bukanlah terletak pada pakaiannya, tapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah haji dan umroh diselesaikan dengan tahallul, yang berarti penghalalan. Ia sudah boleh lagi melakukan yang memang dihalalkan. Ini berarti seorang haji dan kaum muslimin harus komitmen kepada syariat, yang haram ditinggalkan dan yang halal dikerjakan, dan hanya mau melakukan sesuatu
yang halal saja dan tidak mau melakukan sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alna 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dan urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi punya semangat berusaha. Punya semangat berusaha tapi dekat kepada Allah. Inilah pelajaran penting dari ibadah haji dan umrah, yakni tawaf dan sa'i. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu berdiri melambangkan eksistensi atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mulai tawaf, dia mengangkat tangan menghadap Hajar Aswad, kemudian diisilah bismillahi Allahu akbar. Kemudian dia melangkahkan kaki, tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, karena di situ ketika tawaf dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Dalam mengarungi kehidupan juga demikian, karena dalam rangkaian doa tawaf dikatakan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata min nar wal aqwa indal hisab. Ujungnya adalah dalam kehidupan ini nih, kita di akhirat nanti diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ini berarti seorang yang sudah berhaji dalam lingkaran yang ditentukan, tidak mau keluar dari ajaran agama, berusaha terus dalam kehidupan sehari-hari tapi tetap berpegang teguh dengan asma Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan usaha yang haram tapi tetap menjalankan usaha yang halal sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena hal itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Itu diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Al-An'am 163. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sa'i artinya usaha, sesuatu yang memang harus dilakukan oleh setiap manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Usaha yang maksimal dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan rizki kepada siapa saja yang berusaha. Keyakinan yang mendalam akan adanya pemberian Allah membuat seorang muslim tidak akan berdiam diri menunggu rizki turun dari langit, tapi Ibu Hajar terus berjalan, berlari-lari berkecil, berjalan cepat dari Sofa ke Marwah untuk mendapatkan sesuatu yang bernama air. Kemudian dengan izin Allah maka keluarlah air dari dekat kaki Ismail. Kemudian Siti Hajar mengucapkan jummi, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Air itu kemudian dinamakan air Zam-Zam, yang hampir seluruh umat manusia, umat Islam di dunia bisa menikmati air tersebut. Dan sampai saat ini sumur itu tidak pernah kering dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini melambangkan bahwa manusia harus berusaha yang berangkat dari nilai-nilai kesucian, ketegaran, dan berusaha mencapai tujuan atau hasil tanpa mengabaikan nilai-nilai ideal yang harus dipegang oleh manusia. Peristiwa perjalanan Ibu Hajar dari Sofa ke Marwah ini memberikan pelajaran tentang kepada kita bahwa selama kita tetap bekerja keras dengan keyakinan yang kuat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita meskipun kita tidak menduga-duga. Itulah memang yang dialami oleh Ibu Hajar dengan keluarnya air Zam-Zam. Dengan demikian, tawaf dan sa'i melambangkan kepada kita bahwa kehidupan dunia akhirat bukanlah sesuatu yang terpisah,
tapi dia merupakan satu kesatuan seperti dua sisi mata uang. Kedekatan kita kepada Allah tidaklah mesti membuat kita mengabaikan kehidupan dunia, tapi giatnya kita meraih kenikmatan dunia juga tidak membuat kita melepaskan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah semestinya seorang haji. Maka pantaslah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke tanah suci, baik melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita tetap berada di jalannya, kemudian kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah shalla ala nabi qalima fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa ma'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Dosa dan kesalahan para pemimpin kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak memaafkan dosa dan kesalahan kami ya Allah, kami tidak akan kuat menahan siksa dan azab-Mu ya Allah. Kami yakin ya Allah bahwa ampunan-Mu jauh lebih luas dari siksa dan azab-Mu ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah. Ampuni kami Allah apabila kami salah dalam mendidik mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami nanti di akhirat yang akan menuntun kami ke surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, maafkanlah ampuni orang yang banyak dosanya ya Allah. Ampuni orang yang belum bertobat ya Allah. Turunkan hidayah kepadanya ya Allah agar mereka senantiasa dekat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni bila ada hati yang tersakiti oleh ucapan kami, perbuatan kami ya Allah. Ampuni bila ada orang yang merasa terzalimi dengan perilaku kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin menghadap-Mu ketika orang-orang yang terzalimi sudah memaafkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni jika ucapan perbuatan kami juga dapat membuat azab dan murka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.